Sejak pemberlakuan bea keluar terhadap biji kakao pada tahun lalu, volume ekspor berhasil turun sebanyak 2%. Dibandingkan tahun 2009, volume ekspor pada tahun 2010 turun menjadi 432.426 ton. Sedangkan nilai ekspor ikut mengalami peningkatan sebesar 38% akibat lonjakan harga kakao di dunia. Selain itu, volume ekspor kakao olahan juga meningkat sebanyak 26% pada tahun 2010. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan, meningkatnya industri kakao olahan perlu didukung peningkatan pemasaran. Salah satunya dengan meningkatkan konsumsi kakao per kapita. Pasar domestik kita, kedua kita penetrasi ke pasar internasional. Karena di di dunia ini produksi kakao dan coklat merupakan nomor 3 di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia, Sony Satari. Menurutnya, untuk mendukung proses peningkatan produksi coklat dalam negeri, perlu diterapkan sosialisasi. Langkah ini dinilai mampu memacu produksi industri kakao dan coklat di dalam negeri. Kita harapkan kita bisa bangkit ya, karena setahu kami pada saat kemarin itu kita kekurangan dari bahan baku memang ada terjadi, di mana kebanyakan bahan baku ini diproses kebanyakan di luar. Dengan adanya bea keluar, diharapkan bahwa industri lokal akan bangkit karena ada bahan baku yang akan diproses di sini. Saat ini Indonesia adalah produsen kakao terbesar ketiga dunia dengan produksi mencapai 600.000 ton per tahunnya. Sementara hasil pertanian biji kakao dunia sekitar 4 juta ton per tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Riana Rifani, Antonius Masake, Metro TV. Produsen dan pedagang itu mereka mengantisipasi kenaikan permintaan sekitar 20%, sehingga barang yang di stok di berbagai tempat itu juga harus disesuaikan dengan peningkatan permintaan, dan biasanya mereka 1 bulan sebelum puasa itu sudah melakukan persiapan-persiapan. Jadi kami intensif terus, dan yang harus kita jaga tentunya karena musim ya, aspek musiman, tentu harga beras, karena biasanya masuk bulan Juli Agustus itu dari tahun ke tahun pasti ada kenaikan. Nah, ini kenaikannya kita harus pastikan dia tidak melebihi daripada pola musiman yang biasanya terjadi. Kita menyiapkan program-program yang bisa menciptakan lapangan kerja, menampung jumlah tenaga kerja yang tentu cukup besar, yang menurut laporan dari Naker dan BNP 2 TKI berkisar antara 15 sampai dengan 20 ribu rinsnya per bulan, khusus ke Saudi, yang tentu ini harus kita serap sejak Agustus nanti di dalam penciptaan lapangan-lapangan kerja baru.